Kita dengerin dulu suaranya nih. Bagi yang penasaran, V4 65 derajat tuh suaranya seperti apa sih? Nih, ajib. Believe it or not, sebelum versi yang ini banyak yang make Aprilia dan mohon maaf sekitar sampai 5 orang, tapi gue nggak tahu itu beritanya bener atau enggak, meninggoy guys pakai motor ini karena memang ini sangat-sangat sulit dikendalikan. Maybe total sekarang motor ini beratnya hanya di angka 170-an kilo dengan tenaga 201 horsepower. Gila. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Biker Second Sport. Piye kabar lur? Semoga kalian selalu baik-baik saja, selalu disehatkan karena musim pancaroba yang buat kita badan tuh jadi makin lemes-lemes gimana, jadi makin aktivitas dan semoga semuanya semangat mencari rezekinya. Oke, julukan dari motor ini adalah The Real Shadow Bike Aprilia RS V4 RR. Masuk sinematik ngap. Menyandang julukan yang sangat mengerikan dari berbagai macam negara ya ini Shadow Bike Aprilia RS V4 RR. Karena kenapa? Ya mungkin kita banyak mengira motor ini kelihatannya oh motor kecil, motor biasa aja. Lu salah bro, motor ini adalah motor yang gila, motor yang bengis, tenaga yang gak habis-habis. Dan juga motor ini mungkin untuk beginner gak gua rekomendasikan. Karena kenapa? Mungkin terlalu liar bro motor ini bro. Oke, ini adalah berbasic Aprilia RS V4 RR bertahun NIK 2015 dengan registrasi tahun 2019. Dan di Indonesia motor ini hanya ada 2 ATPM yang full paper. Kilometer di motor ini baru di angka 1000-an aja. Bayangin, ini ATPM ya, not EU, ATPM resmi. Oke, kita lihat dari sisi segi eksterior dulu sebelum kita melangkah lebih jauh ke internal engine. Kalau kalian lihat, motor ini nggak ada karbon. Kagak ada karbon. Biasanya kalau untuk motor-motor yang tahun 2015 up, apalagi seri-seri tertinggi di rival-rivalnya itu banyak memakai karbon untuk meredus berat di motornya. Sedangkan ini, no! Stock on stock, tanpa apapun, tanpa ganti velg aja, motor ini beratnya hanya 181 kilo. Tanpa ada karbon. Ini mungkin kalau udah diganti velg OZ mungkin ngeredus sekitar 4-5 kilo. Itu gue yakin. Maybe udah di bawah 180 kilo nih beratnya. Juga beban motor ini hilang jauh karena kenapa? Knalpot standar udah nggak ada. Knalpot standar itu apalagi ini bermesin ini ber-Euro 3. Jadi bonggolan katalis itu lumayan gede. Jadi ya mungkin adalah 2-3 kilo di luar header dan silencer. Dan ini sudah diganti pakai Austin Racing Full System, lebih ngerijus mungkin hampir bebannya 5 kilo. Maybe total sekarang motor ini beratnya hanya di angka 170-an kilo dengan tenaga 201 horsepower. Gila. Ya, kita lihat dari eksternalnya dulu nih. Motor ini nggak kelihatan aerodinamis banget, ngap. Karena kenapa? Nggak ada winglet, dia nggak ada air intake yang besar di sini, ya. Ini ketutup lampu. Di mana lagi? Paling aeronya hanya di bagian windshield sini aja nih yang double bubble. Jadi kelihatannya lebih aerodinamis. Selebihnya tuh nggak ada. Tapi yang dibikin oleh Aprilia tuh sangat pintar. Motor nggak ada aerodinamis, motor nggak ada karbon, tapi dia bikin motor dimensinya seperti 600 cc. Bahkan disandingkan dengan 600 cc pun masih lebih besar 600 cc dibanding Aprilia, ya. FYI motor ini 1000 cc guys, bermesin V4 65 derajat, beda daripada yang lain, beda dari Panigale, juga dari suara langsamnya tuh beda. Kalau antum kupingnya peka pasti bisa ngerasain 65 derajat di motor ini. Ini motor gila dan believe it or not, sebelum versi yang ini
banyak yang make Aprilia, dan mohon maaf sekitar sampai 5 orang, tapi gue nggak tahu itu beritanya bener atau enggak, meninggoy guys pakai motor ini karena memang ini sangat-sangat sulit dikendalikan. Tapi untuk versi yang 2015 ini jauh kita bisa lebih kendalikan karena ya teknologi yang semakin mapan untuk pengendara untuk bisa lebih menghandle motor ini. Juga motor ini adalah seri tertinggi karena kenapa? Ini seri RR yang sudah all-in adjustable depan belakang. Oke. Dan kita lihat, gue yakin dari lo semua gagal fokus ke arm dan swing arm yang berbahan aluminium ini. Di motor lain mungkin hanya armnya aja yang aluminium, tapi Aprilia sampai rangkanya aluminium. Dan ini the real super racing bike. Karena kenapa? Dari gue yang baca-baca itu adalah dari armnya itu bisa di-adjust mundur majunya itu sekian sentimeter, 0, berapa, bahkan rangkanya bener atau enggak itu bisa digeser. Bahkan juga head motor ini bisa digeser 0, berapa sentimeter, tapi hanya 0, berapa senti untuk lebih menyesuaikan joki yang nanti bawa motor ini di track. Dan juga head motor ini gue juga baca-baca bisa lebih tidur dikit, bisa lebih naik dikit karena kalau nggak salah itu untuk mengoptimalkan center of gravity di motor ini ya. Nggak ada karbon tapi bisa seenteng itu. Oke, kita lihat modifannya dulu. Yang pertama, ini dia sudah memakai OZ Racing Gas RSA. Kalau misalkan dia pakai Piega R, gue yakin ini lebih enteng lagi. Ngap shock depan sudah all-in bawaan, terus kita ke belakang ngap. Dan ini yang spesial sudah Austin Racing. Tuh, GB Racing untuk pelengkap pengamanan, juga full step udah nggak perlu diganti karena looknya udah sangat racing look dan posisinya juga udah sangat racing banget. Yang keren ini adalah frame slidernya nih. Ih, manis, like tech, mahal bet John, ya. Dan juga spesialnya di motor ini, mungkin ini salah satu the one and only motor yang memakai ECU dari Magneti Marelli ya, correct me if I'm wrong. Makanya dari pabrikan itu motor ini sudah ada mode tracknya. Kalau yang lain-lain seperti setahu gua kayak BMW, dia mesti di unlock. Seperti R1M setahu gua kayaknya dia nggak ada mode track. Correct me if I'm wrong. Juga R1M ada nggak ya? Nah, gue kurang tahu, gue belum pernah ngulik R1M. Tapi ini sudah include package track. Dia ada track, ada sport, dan ada road. Magneti Marelli itu kalau nggak salah ECU yang dipakai untuk ajang balap MotoGP, tapi dipakein di motor legal street seperti ini nih, Aprilia RS V4 RR. Oke, kita dengerin dulu suaranya nih. Bagi yang penasaran, V4 65 derajat tuh suaranya seperti apa sih? Nih, ajib. Gerataknya beda, langsamnya beda. Kalau antum dengerin langsung, beda sama Panigale V4. Keren. Ini salah satu motor favorit gue karena kenapa? Gue lebih suka motor yang ramping, yang bisa dipeluk, nggak banyak karbon. Karena menurut gue karbon too much sih. Memang fungsinya bagus untuk meredus, cuman kalau untuk tampilan gue lebih suka yang simpel seperti ini, hampir tanpa karbon ya. Juga, aduh, gue nggak bisa membayangkan gimana rasanya motor ini dipakai di track karena gue belum tahu. Gue baru memakai motor ini hanya di street only, dan itu rasanya gila. Dibilang enak enggak, dibilang nggak enak juga enggak, tapi tenaganya yang gue selalu speedless sama motor ini. Dan juga bobotnya yang tadi gue bilang hanya 181 kilo on stock dengan modifan seperti ini. Nah, kenapa sih kita memakai velg OZ Racing di motor ini? Karena kita mengejar performance, bukan fashion. Kalau pakai Rotobox, pakai BST itu lebih mengejar fashion ya. Tapi memang lebih enteng. Cuman kalau untuk kekuatan-kekuatan dalam track, untuk kekuatan-kekuatan dalam harian kita riding di jalanan, gua lebih prefer memakai OZ Racing seperti ini. Master braking juga udah kita upgrade pakai Aqua 1 brake pump. Di sini ada Lictech Pro Guard. Dan motor ini mendapat nilai standing applause dari media-media luar negeri itu mendapatkan nilai 8,8. Coba Ngap, gue mau request deh Ngap, lu ngambil shoot dari sini, lihat betapa kecilnya ini motor. Sorry ya, makanya Aprilia tuh nggak perlu downforce atau aerodinamis yang begitu banyak dipakein sayap-sayap atau apa. Motor ini nggak perlu. Begitu kecilnya, begitu singsetnya. Dan sekarang gue mau naikin ini motor. Nih, kita lihat posisi ridingnya ini motor. Zet, zang. Nah,
Tuh, ini sangat-sangat meluk banget, sangat-sangat ramping banget. Buat kanan enak ya, buat kiri juga enak. Motor ini gila. Cuman kalau memang kita pakai sunmore emang agak capek. Karena ya nunduk, memang ini motor peruntukannya buat race, bro. Nggak bisa berkata banyak gue masih speechless pertama kali motor ini datang, karena kan gue belum pernah lihat langsung ya. Baru Pak Dayat, baru kali ini dia nyetok Aprilia selama gue di showroom Biker Second Sport. Dan ini gue lihat, wah gue langsung falling in love. Setelah falling in love gue ke Panigale, gue langsung jatuh cinta ke sini. Bayangin, Eber Enica 2015, mereka itu mempunyai teknologi yang gila. Sudah bisa menyeimbangi tahun-tahun 2019, 2020 up. Karena kenapa yang tadi gue bilang, sampai headnya dia bisa digeser per sekian mili, rangka bisa digeser per sekian mili, dan armnya pun bisa dimaju mundurin per sekian mili. Ya, seperti itu. Bayangin 2015 Aprilia sudah membuat motor se-overkill seperti itu. Tapi gue nggak tahu itu benar atau enggak, tapi yang gue baca-baca seperti itu. Cara untuk mengoperasikan maju mundur segala macamnya gue nggak tahu caranya gimana. Nah, dari struktur engine nih, balik lagi. Kita lihat tuh, headnya dari luar aja dia itu beda sama Panigale. Dia lebih tinggi V-nya, tapi apa karena faktor 65 derajatnya dan suara yang dihasilkan di motor ini, juga ledakan mesin tenaga di motor ini juga beda. Kalau Panigale masih ada delaynya nggak Panip, tapi kalau motor ini udah nggak ada delaynya sama sekali. Dari RPM bawah, menengah, atas itu lebih gila. Setelah versi ini ada yang versi lebih barunya lagi yang udah speedometernya udah full digital. Nah, gua nggak tahu sama rasa atau masih sama aja rasanya saat dibawa berkendara. Cuman motor ini feel-nya kalau boleh gue katakan itu kaku. Kaku bukan berarti kaku nggak enak, tapi kaku nikmat. Walaupun motor ini kaku, rasanya feel-nya kaku, gue nggak bisa ngedeskripsiin. Lo harus bawa, tapi masih lincah, masih agile, masih sangat nurut dibawa, nekuk-nekuk, kayak gimana pun motor ini sangat nurut. Dan yang gua paling suka di motor ini adalah quick shifternya. Quick shifternya berasa banget motor di atas harga 1 miliar. Padahal kita jual hanya masih di angka 550 jutaan. Worth it banget. Lu punya ini, lu bakal beda jadi yang lain. Di Indonesia lu bakal beda. Di luar negeri banyak peminatnya. Di Indonesia dikit peminatnya, entah kenapa. Apa lo meng-underestimate motor ini? Atau lo berpikiran motor ini after sales jelek? Enggak, men. Kalau lo memang udah passionate, lo suka, lo motor, lo udah cinta banget, lo harus nyobain yang namanya Aprilia. Selain yang dari tadi gue bilangin, lo harus punya ini motor, lo passionate, tapi ada satu. Untuk tanda kutip, motor ini bukan untuk beginner, sekali lagi motor ini untuk bisa dibilang ya untuk intermediate. Jadi kalau untuk beginner jangan coba-coba motor ini, sekali gas hilang nih motor. Dan juga yang apa ya, yang bikin gua masih nggak nyangkanya itu 1000 cc dengan all package seperti ini, dengan ECU Magneti Mirelli, dengan podifan yang proper, masih di kepala 550-an juta. Lo mau nyobain sensasi Panigale, lo cobain Aprilia. Itu mirip, cuman bedanya kalau Panigale itu udah hampir 90% teknologinya tuh udah bisa memeluk diri lo sepenuhnya lo. Jadi lo merasa motor sama teknologi tuh bisa menyatu. Sedangkan kalau lo pakai Aprilia, ini adalah the real human yang harus lo bisa kuasain di motor. Jangan sampai motor yang nguasain lo bakal hilang. Harus lo yang nguasain ini motor. Dan juga Aprilia itu adalah salah satu manufacturing yang bisa dibilang itu pabrikan-pabrikan yang meng-create motor yang kenceng-kenceng. Dia meng-create motor-motor yang di luar nalar. Ya, seperti dari generasi sebelumnya udah gila, banyak yang makan korban. Di Indonesianya aja banyak sampai meninggal. Di luar negeri pun banyak yang nggak bisa ngendaliin ini motor. Ya, jadi kalau bisa dibilang motor ini mengerikan, yes. Tapi kalau lo udah passionate dengan motor, lo harus nyoba ini. Kalau lo udah bisa nguasain motor ini, berarti lo udah high level, max to the level. Jadi lo bawa motor kayak ZX-10, lo bawa ZX636, lo bawa R6 pakai ini mah merem, bos. Ya. Feel-nya tuh memang, aduh. Jadi, oh iya, sekali lagi gue ingatkan, motor ini hanya 2 full paper di Indonesia. Dan salah satunya ada di Biker Second Sport.
So, mungkin gue nggak bisa panjang lebar ngejelasin AIUEO-nya, dan itu mungkin adalah sepengetahuan gue, dan semoga lo bisa nerima. Yang pastinya, lo pengen punya motor ini, gue sarankan lo harus test drive terlebih dahulu, jangan asal beli. This is for not beginner, ini harus untuk intermediate. Oke, dan kilometer ya gue belum nyebutin tadi, kilometer motor ini hanya baru berjalan di angka 1000-an aja. Dan modifikasi motor ini sudah senilai hampir 100 jutaan lebih dengan tahun 2015 kayak lagi gue bilang, dan registrasi 2019. Mau merasakan motor 1000cc dengan teknologi yang sudah melebihi batas dengan harga yang sangat affordable di Indonesia? Ya ini, Aprilia RSV4 RR APRC. See you in the next video, dan ditunggu unit coming apa lagi yang nantinya bakal datang di Biker Second Sport. See you, bye!